untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kebencanaan gitu. Dan ini juga kita dorong. Nah, terkait mungkin beberapa program yang BPBD provinsi lakukan yang dalam waktu dekat akan dilakukan, mungkin ini juga sebagai informasi bahwasanya memang kita kan akan menghadapi pemilu ya. Ya. Nah, kita juga kita akan lakukan juga mitigasi kaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi pemilu. Ya, karena kan resiko bencana bukan tidak mengenal waktu, dan resiko terhadap kejadian pemilu juga kita upayakan kita lakukan gitu ya, dengan membuat semacam program yang namanya skill competition untuk para pegiat kebencanaan, khususnya BPBD kabupaten kota, membuat semacam rencana kontingensi menghadapi pemilu ya, karena kita juga harus membuat skenario bila terjadi bencana pada saat pemilu juga kan, itu kita harus upayakan supaya proses keberlangsungan kegiatan pemungutan suara bisa berlangsung dengan lancar gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat kembali lagi, ketika Jabar ini menjadi salah satu yang rawan bencana ya, baik itu tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin puting beliung. Nah, kewaspadaan tidak hanya pada saat persiapan menghadapi pemilu, tapi bagaimana area-area yang menjadi fasilitas publik yang mungkin dirasakan misalnya seperti longsor. Ada pendataankah beberapa wilayah yang bisa dibilang cukup rawan, kemudian masyarakat sudah diedukasi jangan ada di tempat publik misalnya seperti sekolah yang usianya sudah cukup tua, ataupun juga bangunan-bangunan lainnya, misalkan seperti itu Pak Adi? Tentu kalau kaitan dengan mitigasi hal tersebut, kita informasikan ya kaitan dengan kita membuat semacam peta rawan bencana ya. Gimana saja? Mungkin boleh disebutkan, diingatkan lagi ke masyarakat Pak Adi. Kalau peta rawan bencana ini menyeluruh ya, artinya kita bicaranya secara umum di Jawa Barat ini wilayah selatan itu kan didominasi oleh pegunungan dan perbukitan ya. Dan untuk wilayah selatan itu banyaknya daerah yang landai, sehingga ancamannya juga berbeda gitu. Untuk wilayah selatan Jabar Selatan ini kan memang karena banyaknya lahan perbukitan dan pegunungan, itu ancamannya lebih banyak longsor gitu ya. Nah, untuk wilayah Jabar di tengah ini juga ancamannya seimbang nih antara longsor dan banjir gitu ya. Antara misalnya Bandung, Bogor gitu ya, itu ancamannya berimbang tuh antara banjir dan longsor. Untuk wilayah utara ancamannya lebih banyak ke banjir karena memang areanya lebih banyak landai ya. Tapi ya itulah, kita bicara di wilayah Jawa Barat ini ancamannya cukup tinggi ya untuk bencanaan ini gitu. Resiko-resiko itu tuh tetap ada gitu. Oke, baik. Nah, kalau ditanya kira-kira dengan resiko-resiko yang ada saat ini di Jawa Barat, ini kan tadi sosialisasi sudah dilakukan, edukasi sudah dilakukan, tapi kan sebenarnya ini perlu menyeluruh, tidak hanya masyarakat yang mungkin membaca sosial media, tapi juga mulai dari anak-anak sedini mungkin. Apakah itu juga sudah menjadi program prioritas? Tentu, kita juga kan lakukan yang namanya sistem pendidikan aman bencana, dan ini program yang kami kerjasamakan juga, karena memang ini sebenarnya programnya Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan itu punya program sistem pendidikan aman bencana, dan ini kami dalam posisi mendukung kegiatan tersebut untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para pelajar ya, untuk memahami kaitan dengan mitigasi bencana secara individu. Karena hal tersebut memang jadi yang paling penting ya, karena bukan apa-apa, hal utama yang harus kita pahami bahwasanya ketika terjadi bencana itu 37% dari keselamatan individu itu terletak pada individu itu sendiri gitu. Jadi faktor lain itu sebenarnya adalah faktor pendukung ya untuk keselamatan menghadapi bencana. Kita anggap sebenarnya kalau yang namanya pemerintah itu faktornya hanya 0,02% sebenarnya kalau dalam kebencanaan, sehingga yang diupayakan adalah mereka sendiri bagaimana bisa survive selama bencana itu, begitu ya? Betul. Lebih penting itu supaya memang menghindari kecelakaan ataupun peristiwa yang mengancam dirinya sendiri gitu. Oke. Berarti dari hasil evaluasi selama ini Pak Hadi, apa sih sebenarnya kesulitan yang paling utama ketika penanganan bencana di wilayah Jawa Barat khususnya? Kendala apa itu?
lebih pada faktor pemahaman masyarakatnya itu sendiri ya, karena memang seringkali yang dihadapi itu adalah peristiwa yang sifatnya mendadak gitu ya. Padahal sebenarnya ancamannya sudah terlihat. Seperti halnya kemarin misalnya kita lihat di Purwakarta yang terjadi ada longsoran gitu ya. Atau di Subang, di Subang itu terjadi longsoran besar yang memang sebenarnya potensinya sudah kelihatan, ada longsoran, potensi longsoran itu sudah ada dan terjadi hujan besar. Pada saat tersebut sebenarnya harus dipahami bahwa kita juga harus segera bertindak atau melakukan upaya-upaya evakuasi supaya tidak berdampak pada dirinya sendiri. Karena memang ancamannya sudah terlihat gitu. Ketika kita tahu bahwa ancaman itu sudah ada, maka kita juga harus segera melakukan proses evakuasi. Nah, itu yang memang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Padahal memang kita tahu lingkungan kita harusnya sudah diketahui potensi ancamannya apa gitu. Jadi itu yang paling penting. Kita harus ini tahu. Karena tidak tahu karena memang tidak ada pengetahuan atau tidak mau tahu, itu kan dua hal yang mirip tapi beda ya. Betul. Karena secara edukasi sebenarnya itu hal yang selalu rutin diinformasikan ya. Cuma yang pasti bukan masalah kita tahu tentang ancaman resiko, tapi lebih pada bagaimana kita harus segera bertindak bila ancaman itu sudah ada. Karena untuk memindahkan kan mungkin agak susah ya kan, untuk relokasi itu kan agak sulit gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bersikap pada saat memang ancaman itu nyata sudah di depan mata gitu. Baik, kalau begitu. Mungkin pesan yang mau disampaikan Pak Hadi ke masyarakat dalam kondisi kerawanan bencana, kita di awal tahun ini kan masih masuk ke musim hujan ya. Boleh diingatkan lagi juga wilayah-wilayah mana saja di Jawa Barat yang mungkin harus menjadi kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita bersama. Ya, memang kita juga harus tahu ya bahwa kita masih dalam masa hujan ya, yang puncaknya juga masih di antara Februari dan Maret. Ada beberapa daerah yang puncak hujannya di bulan Februari, ada juga yang puncaknya di bulan Maret. Jadi memang perlu kewaspadaan yang tinggi dari masyarakat, khususnya ya yang kaitan dengan lokasi-lokasi yang memang selama ini rawan bencana ya. Dan itu harus dipahami bagaimana untuk melaksanakan memitigasi diri ya, ataupun cara bertindak pada saat memang ancaman itu nyata. Jadi kalau misalnya memang sudah terlihat dan memang yang harus dilakukan bagaimana kita juga mengetahui. Jadi kalau sudah tahu ada ancaman harus siap-siap begitu ya, menyimpan pakaian, dokumen penting ya, bukan hanya menunggu. Bukan hanya menunggu. Jadi memang itu kalau juga begitu. Kita harus siaga terhadap ancaman yang ada gitu. Ya, Pak Hadi, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap siap siaga. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Hadi. Selamat pagi. Pranata